Perkenankan saya menyampaikan himbauan dan dorongan kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk sungguh-sungguh serius mau melakukan reformasi di dalam tubuh Polri sendiri. Ada beberapa catatan, komplain, keluhan masyarakat yang saat ini sudah luar biasa. Saya mulai saja dari kasus yang terakhir, penembakan ya polisi oleh polisi, AKP Dadang kepada almarhum AKP Ulil. Ya, entah apapun sebabnya, sekali lagi saya tidak mau masuk ke sebabnya karena tidak memiliki kapasitas untuk membahas sebab-sebabnya, motifnya dan lain sebagainya. Karena toh itu kata Kapolda Sumbar juga masih di dalam penyelidikan. Ya, juga tentang penembakan itu sendiri buat saya tidak merupakan topik diskusi atau diskursus ya. Karena itu sudah jelas siapapun membunuh orang lain dengan cara yang tidak bertanggung jawab, dengan cara yang tidak sah, jelas itu merupakan kesalahan. Dan bagi pelaku sudah harus dihukum seberat-beratnya setimpal dengan kesalahannya itu. Sehingga buat saya itu bukan topik diskusi atau diskursus lagi. Yang saya mau lihat dari peristiwa itu dari segi yang lain, bahwa fenomena itu nampaknya mencerminkan kefrustasian ya, anggota polisi sendiri terhadap proses penegakan hukum. Seperti saya katakan juga di dalam video saya yang lalu, bahwa paling tidak yang saya masih ingat itu ada 2 penembakan di satu Polres Jakarta Barat pada waktu itu. Ya, polisi nembak polisi, itu juga dalam konteks penegakan hukum. Jadi sekali lagi saya membaca itu merupakan bentuk frustasi proses penegakan hukum oleh polisi sendiri bahkan. Ya, juga pernah terberitakan satu kelompok BRIMOB menyerbu satu kantor polisi juga. Ya, bayangkan BRIMOB itu kan juga bagian dari polisi. Ya, nah itu sekali lagi. Bagaimana kita bisa membayangkan kalau polisi saja sudah frustasi kepada penegakan hukum, apalagi masyarakat sipil gitu. Kita bisa membayangkan, ya masyarakat sipil tentu tidak bisa atau tidak berani melakukan hal-hal semacam itu gitu. Ya, tetapi kalau itu polisi atau tentara, mereka punya senjata. Misalnya lihat saja itu peristiwa Cebongan dulu. Ya kan, Kopassus langsung menghabisi para tersangka di dalam tahanan itu. Ya kan, itu kan karena mereka berarti harus dibaca sebagai bentuk nggak percaya pada penegakan hukum, frustasi, mereka malas pada proses penegakan hukum gitu. Ya, dan itu banyak catatan-catatan dari masyarakat. Saya juga pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri beberapa tahun yang lalu, seorang kolonel polisi, nah waktu itu masih kolonel gitu sebutan pangkatnya, sekarang Kombes, Komisaris Besar Polisi, mengajari kerabatnya di depan penyidik. Jangan tanda tangan, apapun juga. Bayangkan, itu seorang kolonel polisi atau komisaris besar polisi kalau sekarang ngajarin kerabatnya melawan penyidik gitu untuk tidak menolak tanda tangan apapun di situ. Itu pernah saya saksikan di Polda Metro Jaya pada waktu itu. Ya, banyak kritik-kritik yang lain sekarang ini luar biasa kepada polisi itu. Anggota-anggota DPR beberapa yang lalu kan juga mendesak Kapolri itu agar mengintrospeksi, melihat justru oknum-oknum jenderalnya sendiri untuk ditindak yang menjadi backing judi, backing pertambangan ilegal, ya, backing narkoba, ya, dan lain sebagainya itu. Ya tentu oknum itu semua, tetapi kan itu oknum yang sedang punya jabatan, sedang punya kekuasaan dalam kapasitas mereka menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi sebenarnya kejahatan mereka juga struktural. Nah, juga kalau kita perhatikan kritik teriakan keras, ya, misalnya pengacara Alvin Lim yang menuduh polisi juga sarang penyamun. Tentu yang dimaksudkan juga itu adalah oknum. Tetapi bagaimanapun itu kan merupakan refleksi, ya, dari bentuk-bentuk kefrustasian, teriakan seorang Alvin Lim yang begitu keras itu, menurut saya juga harus dibaca sebagai bentuk kefrustasian di dalam menghadapi proses penegakan hukum oleh polisi, gitu. Nah, terakhir, misalnya ada satu ahli digital forensik yang begitu keras juga, ya begitu vulgar juga, memaki-maki, ya menghujat oknum-oknum polisi itu di dalam dia adalah ahli dari perkara kopi sianida atau Jessica Wongso itu. Dia menuduh bagaimana 2 ahli digital forensik dari Mabes Polri itu yang bernama Christopher dan Muhammad Nuh atau siapa itu, dibawa kendali Krishnamurti yang pada waktu Direktur Reserse Umum di Polda Metro Jaya.
itu melakukan rekayasa-rekayasa atas rekaman CCTV itu. Dia menerangkan dengan begitu baik, begitu jelas, ya, baik dari jumlah setiap file yang ada di satu kamera, ya, bagaimana juga ada penurunan kualitas gambar, ada pemotongan detik tertentu dan sebagainya, ya, sehingga singkatnya dia menuduh semua yang dilakukan oleh dua ahli forensik di Mabes Polri itu rekayasa. Dan pesannya sebenarnya satu, kalau orang sudah melakukan rekayasa terhadap alat bukti digital itu sebenarnya delik, gitu, ya, harus dimasukin penjara kata dia. Ancamannya 9 tahun, gitu. Ya, dan itu kan suatu kritik yang luar biasa. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar respon dari Krisnamurti yang sekarang juga bahkan sudah menjadi irjen polisi itu. Ya, juga belum pernah dengar reaksi dari dua ahli digital Mabes Polri. Nah, saya kira Pak Kapolri kritik-kritik yang begitu keras kepada anggota Polri ini mohon ditanggapi serius untuk dilakukan reformasi. Kalau tidak, sampai kapan polisi ini akan dihujat terus oleh masyarakat? Saya percaya Pak Kapolri, kalau polisi di level bawahan, rendahan, melakukan penyimpangan, itu tidak lain. Sebenarnya mereka karena melihat atas-atasannya itu begitu, itu hanya mencontoh saja, mereka itu niru saja, karena mereka tahu atasan-atasannya banyak juga melakukan penyimpangan. Karena itu saya mengharapkan benar-benar agar janganlah polisi ini terus-menerus berlarut, nama baiknya sampai hancur ke titik nadir. Gitu, ya. Ya, tentu nanti kan pasti ada upaya-upaya gitu meninjau kembali dari kalangan rakyat yang intelektual itu tentang status kemandirian polisi itu. Kalau toh sudah nggak bisa lagi menguji ke MK, ya bisa saja kan dilakukan perubahan undang-undang dan sebagainya, gitu. Mempertanyakan, mempermasalahkan, gitu. Dulu diperjuangkan agar polisi mandiri, agar maksudnya lebih profesional, gitu. Tapi ya sekarang jadinya makin banyak mengecewakan masyarakat. Sekali lagi harapan saya sebagai praktisi hukum, sebagai advokat dan sebagai warga masyarakat menghimbau Bapak Kapolri agar berkenan mendengarkan semua suara. Bapak sendiri pernah mengatakan kalau nggak bisa potong ekornya, saya potong kepalanya. Nah itu dipraktekkan Pak, ya kan? Masa hanya Ferdy Sambo dan siapa itu Teddy Minahasa, itu pun hanya karena ya entah desakan pada waktu itu kan. Nah saya mengharapkan ketegasan Bapak itu juga menjadi prinsip hal yang dipraktekkan terus gitu secara konsisten, tidak hanya sesekali. Siapapun jenderal yang menyimpang mestinya Bapak tindak tegas agar di bawah-bawah tidak berani melakukan itu. Itu harapan dan pesan saya dan harapan dan dorongan saya kepada Kapolri, dan salam merah putih.